Sobat Youth GKI Kanaan, jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Kamis ini, tanggal 6 Mei 2021. Saat kita hari ini berjudul Yael, terambil dari Hakim-Hakim 5 ayat 24. Yuk kita baca bareng-bareng. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Gengs, apakah hidupmu mulai terasa membosankan? Hari-hari yang terlewati dengan rutinitas yang itu-itu aja membuat kita kurang bergairah saat bangun di pagi hari. Tahun demi tahun berlalu tanpa ada perubahan yang berarti, kecuali umur kita bertambah, keriput dan uban yang mulai bermunculan tanpa diundang. Mari ingat sejenak kisah tentang Cinderella. Bocah perempuan yang ditindas oleh ibu tirinya itu juga menjalani hari-hari biasa sebagai seorang babu. Tak ada yang menduga bahwa kelak ia akan menjadi putri cantik jelita yang duduk di singgasana permaisuri kerajaan. Indah, meski hanya sebuah dongeng. Gengs, sejarah mencatat masih banyak cerita senada di berbagai belahan bumi ini. Dari Alkitab ada kisah Musa yang selama 40 tahun menggembala kambing dan domba mertuanya. Akhirnya menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Daud yang juga sehari-harinya hanya menggiring domba-domba ayahnya di padang rumput, kemudian menjadi raja Israel. Para murid Yesus juga adalah nelayan biasa yang diangkat Tuhan secara langsung untuk menjadi murid-muridnya. Gengs, begitupun Yael, istri Heber orang Keni. Yael seorang ibu rumah tangga yang biasa membongkar pasang tenda kediaman keluarganya dengan menggunakan pasak dan palu. Hal itu menjadi rutinitasnya karena mereka memang dipaksa untuk berpindah-pindah tempat kala itu. Siapa sangka bila pekerjaan yang hampir setiap hari dilakukannya itu ternyata menjadikannya salah seorang pahlawan Israel. Namanya ditulis dalam Alkitab, dibaca miliaran pasang mata di seluruh dunia, serta dikenang hingga saat ini. Yael membuktikan bahwa pekerjaan biasa yang dilakukan dengan sepenuh hati ternyata merupakan latihan dari Tuhan sebelum Dia mengangkatnya menjadi sosok yang luar biasa. Gengs, setelah mengakhiri saat teduh hari ini, bulatkan tekad untuk melakukan rutinitas kita dengan sebaik-baiknya. Meski rasa bosan terkadang menggoda, usahakanlah untuk mengerjakannya dengan setia. Dan tetaplah percaya bahwa Tuhan memandang setiap perbuatan kita dengan segala kepeduliannya untuk menghadirkan sebuah karya indah dalam hidup kita. Karya indah itu adalah rancangan indah yang sudah lama disediakannya bagi kamu dan saya, orang-orang yang dikasihi Allah. Tuhan memberkati. Hai guys, jadi tadi satu kita pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk selalu menjalani rutinitas kita, hari-hari kita dengan sebaik-baiknya, melakukan tugas dan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Dan ingat juga teman-teman, walaupun kalian merasa bosan, tetap selalu percaya kepada Tuhan dan usahakan yang terbaik untuk menjalani hari-hari ini dengan penuh semangat. Untuk menutup satu debat pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami semua boleh bangun pagi pada pagi hari ini Tuhan, untuk saat teduh hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami selalu Tuhan, agar kami dapat selalu semangat dalam menjalani hari-hari kami Tuhan, menggunakan kekuatan yang berasal dari Engkau Tuhan, untuk menjalani dan menuntaskan tugas-tugas kami yang Engkau berikan untuk satu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena dalam nama Yesus kami bersyukur, amin. Jangan lupa juga guys, besok kita satu lagi yuk di channel ini. Mari kita bagikan materi satu ini ke teman-teman yang lainnya, supaya semakin banyak orang mendapatkan berkat. Kalian punya pergumulan dan pertanyaan, yuk DM Insta Youth GKI Kanaan dan juga dengerin podcast Youth GKI Kanaan. Jangan lupa juga guys, hari Sabtu kita juga bakal ada Zoom Fellowship. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup teman-teman, yaitu di grup lain ataupun di grup WA teman-teman sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalian tahu gak sih bedanya customer service sama podcast youth? Kalau customer service hadir untuk kebutuhanmu, tapi kalau podcast youth
hadir untuk keresahanmu. Yeay. Nah, jadi hari ini kita bakal ngebahas quarter life crisis. Normal nggak sih kalau kita semakin dewasa itu kita semakin cemas dan was-was untuk kehidupan di depan kita? Nah, kira-kira dalam masa-masa kayak gitu, apa sih yang harus kita lakukan ketika sebenarnya kita tuh udah nih kayak udah berdoa gitu sama Tuhan, tapi masih merasa malah makin didoakan, tapi kok kadang malah nggak ngerti kehendak Tuhan tuh atas hidup kita tuh apa? Bagaimana sih cara ngatasin kecenderungan hati kita yang sering membandingkan hidup orang lain nih dengan hidup kita sendiri? Quarter life crisis itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi itu adalah hal yang kamu harus hadapi, bukan dengan kekuatan kamu, tapi bersama dengan Tuhan.